Terima kasih Tuhan untuk hari yang baru ini, sukacita yang baru, berkat yang baru Tuhan. Kami dapat berkumpul kembali untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan, untuk memuji-Mu, untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Siapkanlah kami Tuhan, hati pikiran, sehingga dapat fokus kepadamu pada pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan atas semua kebaikan-Mu, semua kasih-Mu, penjagaan-Mu, penyertaan-Mu di hidup kami. Segala puji syukur dan hormat kami kembalikan kepadamu Tuhan, Allah yang hidup. Haleluya, amin. Kita
Saat kau perlu, Tuhan tahu. Saat kau minta, Tuhan dengar. Saat percaya, Tuhan bekerja. Saat menangis, Tuhan tahu. Saat berdoa, Tuhan dengar. Saat bersyukur, Tuhan berkati. Saat kau perlu, Tuhan tahu. Saat kau minta, Tuhan dengar. Saat percaya, Tuhan bekerja. Saat menangis, Tuhan tahu. Saat berdoa, Tuhan dengar. Saat bersyukur, Tuhan berkati. Saat bersyukur, Tuhan berkati. Saat bersyukur, Tuhan Sebab betapa luar biasanya hidup ini, hidup diberkati Tuhan. Kasih sayangnya, pelindungan dan pembelaannya dalam kehidupan sungguh luar biasa. Tak dapat kami membalas kebaikan Tuhan. Pengorbanannya mati di atas kayu salib menebus akan hidup kami. Kebangkitannya dan ketika Tuhan naik ke sorga menjanjikan akan menjemput kami kembali. Sungguh luar biasa punya Yesus Kristus Tuhan, Juru Selamat dunia. Terima kasih Bapa. Semaikan benih firman-Mu di tanah hati kami yang subur. Anugerahkan kasih-Mu, roh hikmat, roh pengertian dan pengenalan yang benar akan Engkau di tengah-tengah kami. Berkati kami lagi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari semua kita cinta Tuhan sama-sama katakan amin. Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Saya terus mendengar suatu pernyataan. Bila orang-orang Kristen tidak hidup dalam kasih Yesus, cepat atau lambat akan menjadi orang-orang yang jahat. Ini terus diperdengarkan di batin saya selama beberapa hari ini. Bapak Ibu, mari kita segera melihat kebenaran firman Tuhan sebagai suatu parameter untuk mencerahkan iman, mata hati kita, kepribadian kita, keputusan hidup kita, untuk kita menemukan kehendak Tuhan. Mari bersama-sama lebih dulu kita buka di dalam 1 Petrus 3 ayat 15 sampai yang ke-22. 1 Petrus 3 ayat 15 sampai 22. Beginilah firman Tuhan. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu, tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat, dan dengan hati nurani yang murni, supaya mereka yang memfitnah kamu karena hidupmu yang saleh dalam Kristus menjadi malu karena fitnahan mereka itu. Sebab lebih baik menderita karena berbuat baik, jika hal itu dikehendaki Allah, daripada menderita karena berbuat jahat. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita, Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya Ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Dan di dalam roh itu juga Ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara, yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah, ketika Allah tetap menaati mereka dengan sabar waktu Nuh sedang mempersiapkan baterainya, di mana hanya sedikit, yaitu 8 orang, yang diselamatkan oleh air bah itu. Juga kamu sekarang diselamatkan oleh kiasannya, yaitu baptisan, maksudnya bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani, melainkan untuk memohonkan hati nurani yang baik kepada Allah oleh kebangkitan Yesus Kristus, yang duduk di sebelah kanan Allah setelah Ia naik ke sorga sesudah segala malaikat, kuasa dan kekuatan ditaklukkan kepadanya. Amin.
Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kitab suci berkata Kristus harus dikuduskan dalam hati. Dan ketika Kristus dikuduskan dalam hati, kita mencapai kualitas perkenanan Tuhan, akan disertai hal-hal yang tidak menyenangkan. Kitab suci berkata datangnya fitnahan. Mengapa demikian? Karena iblis datang untuk mencuri dan membinasakan. Iblis tidak tinggal diam dan tidak akan serta-merta berdamai dengan orang-orang yang hatinya telah dikuduskan di dalam Kristus. Akan ada suatu gejolak, akan ada suatu feedback, serangan balik di balik apa yang disebut mencapai hidup dalam perkenanan Tuhan. Kenapa Bapak Ibu? Karena ketika kita mencapai suatu kehidupan yang berharga, dikasihi Tuhan, dikenan Tuhan, maka tentu akan datang suatu penampakan serangan dari si jahat iblis. Ini merupakan suatu gambaran yang jelas dalam kehidupan. Nah, bagaimana ketika serangan itu terjadi di dalam kehidupan? Hati nurani kita menentukan sikap dan cara kita untuk menghadapi semua itu. Jadi, kembali ke manusia dalam kita, hati nurani kita berperan penting di dalam menemukan solusi, di dalam menguraikan segala kekusutan yang terjadi di dalam kehidupan ini. Lalu dikatakan bahwa ketika hati nuranimu benar di hadapan Tuhan, dampak dari hidup benar di hadapan Tuhan adalah kemenangan, mukjizat, kesembuhan, kelimpahan, anugerah, jawaban doa. Itu menandakan suatu bukti nyata dan buah dari lahir baru. Haleluya. Selama masa Paskah ini, saya terus diingatkan dengan perasaan kangen dengan seorang sahabat. Seorang sahabat yang dari pelayan Tuhan yang setia berubah profesi menjadi seorang suhu feng shui yang sudah mengakhiri akhir hidupnya tahun lalu. Tapi entah mengapa ada suatu rasa kangen yang luar biasa saya rasakan. Suatu tarikan ingatan-ingatan masuk. Ini kan sesuatu yang unik. Saya berkata dimensi istimewa dalam kehidupan roh. Karena bukan berpikiran bisnis, pelayanan, keluarga, pekerjaan. Tiba-tiba Roh Kudus membawa saya masuk pada suatu dimensi seorang sahabat dan rasa kangen. Karena setiap kali saya perjalanan ke berbagai kota, Jawa Tengah, Jawa Timur, saya selalu diminta singgah ke tempat kediamannya. Saya sudah banyak bagikan kisah hidupnya. Bagaimana ketika 1 tahun selepas istri saya meninggal dunia, Tuhan memberi suatu penglihatan tentang sahabat ini. Lalu Tuhan meminta saya pergi mencarinya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, saat itu sahabat saya yang pindah profesi suhu feng shui ini sudah ternama. Pelayanannya sudah menembus radio, televisi dengan tarif yang cukup mahal. Dia berkata, bro, nek aku ini kalau dipanggil sekali dipanggil itu tarifnya 30 sampai 100 juta. Bahkan di negeri seberang dia pernah dibayar di bilangan angka 200-an juta sekali panggil. Jadi sudah populer di bidangnya, di profesinya. Tapi ketika saya bertemu malam itu, lalu dia menceritakan mimpinya. Dia berkata, aku ini mimpi, jembatannya putus. Lalu ketika dia sedang bercerita, saya melihat suatu penglihatan sepertinya saya ada di dalam mimpi. Lalu saya melihat, loh, jembatan putus itu sungainya cukup lebar dan banyak sekali buaya-buaya ganas. Lalu terdengar suara agung itu berkata, nah, hanya engkau yang bisa bawa sahabatmu menyeberangi sungai yang jembatannya terputus ini. Dahulu saya tidak mengerti apa itu. Tapi saya berkata pada sahabat ini, nampaknya lewat jalan hidup saya, lewat pelayanan saya, ada sesuatu di hidupmu yang dari Tuhan. Saya tidak ngerti lama sekali. Tapi minggu ini di dalam rasa kangen. Kenapa? Karena sahabat yang berprofesi suhu feng shui ini
ada simpan rasa pahit dunia rohani. Kata-katanya tajam tentang hamba-hamba Tuhan. Kata-katanya mengkritik dan pedas tentang gereja-gereja Tuhan, terutama tentang umat Tuhan. Dia selalu berkata, anak-anak Tuhan itu gak menghargai orang, bro. Umat Tuhan tuh kadang-kadang gak menghargai hamba-hamba Tuhan, bro. Banyak kan thank you God. Generasi thank you God, dia berkata. Kalau aku lain, bro, aku berprofesi. Kalau kamu gak bayar, gak ketemu. Nah, banyak sekali hal-hal yang disampaikannya, bahkan kritiknya terhadap kehidupan hamba-hamba Allah, keluarga hamba-hamba Allah. Memang tidak menyenangkan untuk didengar. Tetapi kalau kita mau duduk, tenangkan hati, sikap netral, menerima semua hal untuk membangun, untuk mengkoreksi diri, semua pernyataannya itu, memang itu faktanya. Sesuatu yang dikatakan dari apa yang dia lihat, ditambah dengan fakta dan pengalaman di mana profesinya berbenturan dengan kalangan-kalangan pelayan-pelayan Tuhan. Dan saya ada beberapa kali dibukakan langsung, saya melihat, mendengar, dan dia buktikan semua. Berjalan begitu. Dan Bapak di dalam Tuhan, ada banyak sekali rekan-rekan sekerja dalam Tuhan, teman-teman, sahabat berkata, Pastor Johan, hati-hati bergaul sama orang itu. Nanti kamu ikut sesat. Jauhi dia, kata-katanya itu pahit. Tidak genah semua kata-katanya tentang Tuhan itu. Ada banyak hal saya terima. Tetapi Tuhan yang saya kenal, yang berfirman dan yang menyatakan suaranya, bahwa saya harus membawa sahabat ini kembali pada kasih mula-mula Yesus, membuat saya bertahan. Banyak rasa sakitnya saat melayani sahabat ini. Kata-katanya yang pedas, sikapnya, keangkuhannya. Tapi dia tahu ada satu ketulusan saya ketika bersahabat. Ada satu yang dia sering perkatakan, aku ini hampir tidak percaya sama orang-orang Kristen. Tinggal kamu, bro. Dan ternyata beberapa waktu ini Tuhan kembali membawa saya melihat masa lalu kehidupan pelayanan. Ternyata suhu Feng Shui ini, sahabat saya ini, setiap kali saya pelayanan ke beberapa kota, dia nyusul bawa istri anak-anaknya. Beberapa kali dia datang pribadi, dan ketika saya berkhotbah di persekutuan-persekutuan doa, dia duduk mendengarkan firman. Orang yang tarifnya 30-200 juta ini mau mendengarkan seorang Pak Johan berkhotbah. Tuhan berkata, itu yang terjadi. Di balik semua hal yang nampak jahat bagi dunia, bagi banyak orang, di hadapanku engkau mengerti, kata Tuhan. Engkau memahami segala sesuatu. Dan tahun lalu ketika dia minta saya doakan 2 kali untuk menghantar dia pulang ke sorga, semua mimpinya, semua pernyataan Tuhan itu satu buku kehidupan lengkap tertulis di sorga. Saya bawa dia pulang, menghantar rohnya, jiwanya kembali ke Tuhan. Dan ingatan-ingatan itu datang lagi sepanjang minggu ini. Saya berkata ke keluarga, ke anak-anak, ke Bu Angel, aku kangen temanku, sahabatku. Meskipun ada banyak kekurangan, setiap kali saya berjumpa dengan dia, ada banyak hal yang membangun, ada banyak kata-kata yang mengkoreksi, ada banyak hal yang berkualitas. Dan ternyata apa yang dipandang jahat oleh manusia di hadapan Tuhan tidak jahat. Sebaliknya hari ini kita harus belajar mengkoreksi diri kita. Jangan sampai kita menganggap kita orang baik di hadapan Tuhan. Ternyata di hadapan Tuhan kita adalah orang-orang yang ditemukan jahat. Kita Bayu peringatkan kita, jangan kita merasa kita kaya, kita hebat, kita punya sorga. Ternyata di hadapan Tuhan telanjang miskin. Karena itu hari ini saya mau ajak Bapak Ibu melihat suatu pelajaran jahat di mata Tuhan. Untuk melihat seperti apakah parameter hati Tuhan, kitab suci dan firman-Nya tentang yang jahat di mata Tuhan itu, Bapak Ibu. Ketulusan saya berbagi kesaksian ini untuk membawa umat Tuhan sebanyak mungkin yang mendengarkan pemberitaan ini untuk segera mengkoreksi diri,
bercerminlah atas kepribadianmu, atas imanmu, atas sikap hidupmu. Kalau kasih Yesus tidak mendasari hatimu, hidupmu, keputusanmu, perilakumu, hubunganmu dengan sesama, hubunganmu dengan keluarga, hubungan suami istri, hubungan anak dengan orang tua, hubungan besan, semua tidak didasari kasih Yesus, akan menuju apa yang jahat di mata Tuhan. Ini Tuhan pesankan jelas sekali. Mari kita lihat bagian yang pertama. Mari sama-sama kita lihat apa yang tertulis di dalam Matius 23 ayat yang ke-15. Injil Matius 23 ayat 15. Demikian Tuhan berfirman, celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu mengarungi lautan dan menjelajah daratan untuk mentobatkan satu orang saja menjadi penganut agamamu, dan sesudah ia bertobat, kamu menjadikan dia orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada kamu sendiri. Amin. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, saya sudah uraikan di dalam khotbah beberapa bagian minggu-minggu lalu tentang ciri khas orang Farisi, hidup munafik, bersembunyi di balik kepentingan kebutuhan, mengumbar hal-hal rohani untuk keuntungannya, dia balut semua, dia bebani umat Tuhan. Ini ciri khas mentor-mentor rohani, pengajar-pengajar yang palsu. Cari keuntungan buat dirinya. Yang dia bebankan ke umat Tuhan itu mimpi-mimpi sorga, sorga bohongan. Mimpi-mimpi agamawi, agamawi yang dibalut dalam pikiran manusia, manusia yang penuh kepicikan, keculasan dan bermaksud cari untung buat dirinya. Hingga dia hanya mencari popularitas di tengah pelayanannya. Ini ciri khas orang-orang Farisi, dan kemudian lahirlah kelompok murid-murid Farisi. Orang-orang yang saleh berkiblat lahiriah, yang mencari segala bentuk kehidupan agamanya menurut hal-hal lahiriah. Puji-pujian, kesalehan, membandingkan dirinya, menganggap dirinya yang punya sorga. Semuanya diagungkan untuk dirinya yang jadi Tuhan. Sementara yang Saduki, kiblatnya materi, glamoritas dunia, kelimpahan kemakmuran. Isinya hanya campaign soal-soal gak jauh dari harta ngengat berkarat. Karunia-karunia roh dimanfaatkan untuk kepentingan diri, untuk menyenangkan telinga kaum the have. Ini membuat ada banyak anak-anak Tuhan yang bermateri, yang tadinya bangsawan sorga, yang tadinya bendahara sorga, akhirnya kepahitan. Kenapa? Termanipulasi oleh kaum Saduki ini. Pelayanan-pelayanan karismatik berkarunia yang palsu. Ini banyak sekali. Dan kemudian pada akhirnya menyeret kaum the have, kaum bendahara sorga, masuk dunia seperti Nikolaus. Balik ke kehidupan, diarahkan menuju ke titik agamawi, adat istiadat, kembali lagi ke tradisi untuk menjadi orang Israel. Nah, ini digambarkan orang-orang yang ingin dirinya seperti Israel lahiriah. Karena itulah saya senang dengan apa yang dinyatakan oleh mantan Presiden Republik Indonesia. Kalau mau jadi orang Kristen, tidak perlu jadi orang Israel. Itu bagus sekali. Kenapa? Karena itu ciri khas orang Saduki. Nah, Tuhan menghardik orang-orang Farisi dan Saduki ini yang tergabung dalam satu kelompok besar yang bersama ahli-ahli Taurat. Ternyata orang ahli-ahli Taurat ini bukan hanya dirinya yang jahat, yang dimuridkannya lebih jahat lagi. Kalau kita telaah lagi lebih dalam, ternyata yang dimuridkan itu orang-orang yang tidak punya kasih. Hidupnya itu membela agama, hidupnya itu membela Tuhan, hidupnya itu membunuh sesama, dan itu dianggap hal yang dibenarkan di dalam agamawinya dia. Lalu bakti itu nggak perlu, yang penting fokusnya kesalehan-kesalehan. Urusan sesama diabaikan, adat istiadat dihitung, bahkan urusan bumbu-bumbu dapur pun mereka minta bagian. Jadi ini kehidupan yang mengerikan sekali, yang jahat di mata Tuhan, yaitu kesesatan dan kepalsuan rohani. Ini firmannya sama, logosnya sama, tapi penafsiran dan aplikasinya berbeda. Dengan perbuatan-perbuatan berbeda, buah kehidupannya juga berbeda. Mereka bukan jadi pendamai, karena
harusnya kita memahami kalau kita anak-anak gereja, kalau kita anak-anak kesayangan Yesus, kita akan menjadi pangeran-pangeran yang bersumber dari Raja Damai. Yesus itu disebut Raja Damai. Artinya, kalau kita anak-anaknya, kita akan menjadi pangeran-pangeran pembawa damai selagi kita hidup. Yang sana sini ketika kita bergaul, orang menemukan solusi, menemukan damai kasih Tuhan. Sementara yang penuh kepalsuan dan kesesatan rohani itu memecah belah. Inilah wartawan setan akhir zaman. Gosip yang satu, fitnah yang satu ditambah-tambahkan, disebar. Akhirnya mereka lah duta-duta absintus akhir zaman yang menghancurkan ikatan kasih persaudaraan yang diajarkan Tuhan. Bahkan musuh-musuh yang diajarkan untuk dikasihi, mereka balik. Saudara seiman pun harus mereka musuhi. Kenapa? Karena nggak sesuai kepentingannya, nggak sesuai dengan keuntungannya. Jadi semua dibalut rohani sekali, dibungkus rapi sekali, tapi ternyata dalamnya itu palsu dan sesat. Karena itu Tuhan benci hal-hal seperti itu jahat di mata Tuhan, Bapak Ibu. Kan itu janganlah kita mengulang lagi apa yang sudah dicatat Injil secara jelas dalam kehidupan ini. Yang palsu, yang sesat, yang sudah dihakimi Tuhan, yang ditulis Injil secara terbuka. Mesti kita bercermin melihat, jangan sampai kita ambil bagian di dalamnya. Karena semua kepalsuan dan kesesatan rohani itu tidak ada tempatnya di sorga Yesus. Karena nanti pintu neraka terbuka lebar. Kenapa? Karena yang palsu dan sesat ini, untuk mengujinya perlu api, dan api itu sedianya di neraka. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, Tuhan pesankan supaya kita mulai waspada dalam kehidupan akhir zaman. Yang berkualitas itu memang tidak banyak, tetapi kalau oleh kasih karunia Allah, belas kasih Tuhan, kesabaran Tuhan, terus mengulur waktu kedatangannya supaya sebanyak mungkin orang diselamatkan, supaya seisi sorga itu masuk orang-orang yang sadar dan bertobat, bukan orang yang benar. Orang benar tidak perlu Yesus, orang benar tidak perlu tabib, orang sehat tidak perlu yang namanya kesembuhan. Karena ketika kita abaikan semua itu, kita akan menjadi seorang manusia super, merasa paling kudus, paling benar, paling kenal Tuhan, paling tahu Tuhan, dan merasa sorga itu yang punya kunci, yang pegang kuncinya. Inilah orang-orang yang palsu dan sesat di akhir zaman. Tapi kalau kita menyadari kita ini orang berdosa, kotor, penuh penyakit, umur manusia yang terbatas ada juga pada kita, kita akan belajar hidup rendah hati. Hati-hati menyimak firman, membaca, merenungkannya, dan mempraktekannya. Supaya apa? Supaya kita tahu jalan yang sempit, pintu yang kecil sesak itu kita bisa temukan melalui tuntunan roh, melalui petunjuk jalan-jalan firman-Nya. Ini untuk kita sadari hari ini. Pesan peringatan Tuhan ini untuk kita dengar. Selagi kita hidup, kesempatan masih ada. Tapi kalau kita sudah selesai selagi kita hidup, mau bicara apapun sudah tidak guna lagi. Karena itu Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan, yang palsu, yang sesat, seperti ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, orang-orang Saduki, itu jahat di mata Tuhan. Hari ini engkau bisa mendengarnya, engkau bisa memilih hidupmu, apakah menjadi orang-orang yang disebut sahabat Allah, anak-anak kesayangannya, kekasih Yesus, orang-orang yang jadi berkat, yang bawa damai, ataukah engkau menjadi orang-orang yang jahat, orang-orang agamawi, garang, memusuhi sesama, tidak hidup di dalam kasih, tukang penyebar fitnah, dan engkau pemecah belah, engkaulah agen absintus, engkaulah duta-duta setan pemfitnah akhir zaman. Kau bisa memilih. Karena Tuhan berkata, singkirkan yang sebelah kiri yang merupakan kambing-kambing, sementara domba-domba masuk ke kandangnya. Haleluya. Mari kita lihat bagian yang kedua. Apa yang tertulis di dalam Hakim-Hakim 2 ayat 6 sampai yang ke-10. Hakim-Hakim 2 ayat 6 sampai 10. Beginilah firman Tuhan. Setelah Yosua melepas bangsa itu pergi, maka pergilah orang Israel itu, masing-masing ke milik pusakanya untuk memiliki negeri itu.
Dan bangsa itu beribadah kepada Tuhan sepanjang zaman Yosua dan sepanjang zaman para tua-tua yang hidup lebih lama daripada Yosua, dan yang telah melihat segenap perbuatan yang besar yang dilakukan Tuhan bagi orang Israel. Dan Yosua bin Nun, hamba Tuhan itu, mati pada umur 110 tahun. Ia dikuburkan di daerah milik pusakanya di Timnat Heres, di pegunungan Efraim di sebelah utara Gunung Gaas. Setelah seluruh angkatan itu dikumpulkan kepada nenek moyangnya, bangkitlah sesudah mereka itu angkatan yang lain, yang tidak mengenal Tuhan ataupun perbuatan yang dilakukannya bagi orang Israel. Amin. Amin. Ternyata bangsa Israel sudah belajar 40 tahun dari kejatuhan generasi Musa. Maka ketika zaman Yosua bersama tua-tua yang bijaksana, yang penuh dengan roh Tuhan, yang sudah didasari dengan Roh Kudus di dalam pelayanan dalam hidup mereka, bangsa Israel generasi itu hidup benar di hadapan Tuhan. Mereka hidup benar di antara sesamanya. Toleransinya, keberagamannya, perbedaannya menjadi saling melengkapi. Kitab suci berkata jelas sekali bahwa mereka beribadah kepada Tuhan sepanjang zaman Yosua dan sepanjang zaman para tua-tua yang hidup lebih lama daripada Yosua. Jadi satu rumpun generasi ini selesai sampai penutup kebenaran. Orang-orang benar. Hal kedua Tuhan pesankan, ketika kehilangan mentor dan teladan rohani, seseorang dan generasi dan keluarga bisa berubah jadi jahat di mata Tuhan. Kitab suci berkata, mereka kehilangan semua itu. Joshua meninggal dunia, tua-tua meninggal dunia, mereka kehilangan mentor. Mereka kehilangan keteladanan hingga akhirnya seluruh kebenarannya mereka jalani menurut apa yang mereka tafsirkan sendiri. Kitab suci berkata, mereka melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Kitab suci berkata, generasi ini bangkit, generasi yang tidak mengenal Tuhan. Umatku binasa, kata Nabi Hosea, karena tidak adanya pengenalan akan Tuhan. Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan, ketika tidak ada wahyu, liarlah rakyat. Ketika manusia rohani, ketika orang-orang beriman tidak berpegang pada firman, ya jadi orang liar. Semua kejadian yang ada di muka bumi ini sudah ada, pernah ada, dan akan terus ada. Dan Tuhan mencari yang lalu. Apa itu yang lalu? Pola mentoring yang tepat seperti generasi Joshua. Pola pendidikan, pengajaran, dan membawa umat Tuhan kembali ke firman. Karena firman itu kekal, sedangkan seluruh keberadaan hidup manusia itu ganti generasi demi generasi. Ini harus kita pahami, usia manusia terbatas, tetapi firman Allah kekal selama-lamanya. Karena itulah Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, apa yang terjadi dalam hidupmu hari ini, apa yang engkau tuai merupakan keputusan masa lalu. Ketika keputusan masa lalu salah, engkau periksa lagi. Karena hari ini engkau sedang didera tuaian kehancuran, kesakitan, kemiskinan, keterpurukan. Lihatlah di masa lalu, apakah Allah pernah memberikan mentor rohani kepadamu? Apakah Tuhan sudah membawa engkau ada di sisi orang-orang yang menjadi teladan iman, teladan hidup takut akan Tuhan, teladan berkeluarga, teladan di dalam pengenalan akan Tuhan? Lalu kemana semua itu? Dan hari ini mengapa hidupmu seperti ini? Semua ada kaitannya. Dan apa yang hari ini terjadi di dalam hidupmu, tanpa kau sadari, itu jahat di mata Tuhan. Kenapa? Karena kesalahan masa lalu hari ini berbuah, hari ini engkau tuai. Dan ketika hari ini engkau mendengar suaranya, jangan keraskan hatimu. Belajar untuk mengkoreksinya. Karena gereja Tuhan dibangun bukan dari orang yang sehat, bukan dari orang yang benar. Gereja Tuhan dibangun dari orang-orang yang sadar, orang-orang yang bertobat, orang-orang yang kembali ingat akan firman Tuhan, ingat segala perkataan Yesus. Itulah gereja mula-mula Tuhan. Dan disitulah 5 jawatan diletakkan untuk mendasari pembangunan gereja-gereja Tuhan yang kokoh. Ada rasul yang membangun kegerakan gereja di mana-mana untuk meletakkan fondasi pembangunan gereja.
Ada gembala yang menggembalakannya. Ada nabi yang membersihkan umat. Ada nabi yang meletakkan firman dan pengajaran untuk semua murni melakukan sesuai perintah Tuhan, hidup dalam kehendak Tuhan. Ada penginjil yang membawa ingatan bahwa hidup ini tidak untuk kita. Hidup ini untuk menyelesaikan amanat agung Yesus. Dan ada pengajar-pengajar yang mempersiapkan, mentor-mentor rohani, mempersiapkan umat Tuhan. Jangan sebatas hanya untuk diri sendiri, tapi harus siap juga seiring waktu untuk jadi guru-guru, pengajar-pengajar untuk bimbing generasi berikutnya. 5 jawatan diperlengkapi Tuhan untuk supaya kita bisa hidup selaras dengan kehendak Tuhan. Supaya apa yang jahat, yang tidak dikenan Tuhan itu tidak terjadi di generasi ini. Pemahaman ini, kesadaran ini harus mendasari kehidupan kekristenan kita. Karena itulah kitab suci berkata, Joshua menjadi tolak ukur. Bukan hanya Joshua, bahkan tua-tua yang meninggal dunia sesudah Joshua meninggal dunia, tolak ukur terakhir. Artinya, mentor rohani dan keteladanan rohani itu harus dimiliki anak-anak Tuhan. Kalau tidak memiliki mentor rohani dan keteladanan rohani, engkau akan menjadi seseorang yang gampang sekali disesatkan, diajak hidup munafik, diajak hidup dalam kepalsuan rohani. Dan ketika engkau salah memilih mentor rohani dan engkau tidak menemukan keteladanan, tapi menemukan serigala berbulu domba, hancurlah hidup kekristenanmu. Ini Tuhan pesankan. Supaya apa? Supaya umat Tuhan menemukan kemurnian, menemukan kebenaran yang sesungguhnya. Supaya umat Tuhan bisa mengambil apa yang diajarkan Yesus. Jangan terfokus dengan jumlah dan besaran. Nominal tidak menentukan ukuran kebenaran dalam kekristenan. Jumlah yang banyak tidak menjadi tolak ukur parameter bahwa yang banyak lebih benar. Karena 12 pengintai, 2 yang benar, 10 akhirnya hilang dalam murka Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, ketika seorang abdi, seorang mentor, seorang yang memberi teladan dalam hidupmu bicara sesuatu yang berbeda dengan keinginan hatimu, engkau jangan cepat menolak. Sesuatu yang benar itu tidak memihak. Sesuatu yang benar itu membawa arahnya kepada Tuhan. Sesuatu yang memihak itu ada tujuan motivasinya. Sesuatu yang meninak bobokkan terus yang menyenangkan telinga itu bertujuan untuk mencari, biasanya tuannya adalah mamon, untung. Yang penting dapat persembahan kasih, amplop masuk terus. Pokoknya engkau disorak-sorakin, ye, terus ya. Engkau sedang menuju ke jurang kehancuran hidup dan keluargamu sedang berisiko untuk mengalami kehancuran. Sementara kebenaran itu isinya adalah teguran yang nyata. Karena kitab suci berkata teguran yang nyata lebih berharga daripada kasih yang tersembunyi. Karena di dalam kehidupan ini banyak orang yang kompromi dan banyak orang yang tidak mau bersinggungan. Karena itulah kebenaran di dalam kekristenan yang sesungguhnya adalah kebenaran yang berani dibukakan, disingkapkan untuk diuji. Karena itu kitab suci membuka dengan jelas. Sadrak, Mesak, dan Abednego demi suatu kebenaran rela dibakar. Dan ternyata tidak terbakar karena firman itu bisa menjadi sesuatu yang nampak. Lihat kitab suci, Sadrak, Mesak, Abednego ketika berjalan, Raja Babel berkata, siapa itu yang keempat rupanya seperti anak dewa? Firman tidak pernah kembali sia-sia. Jadi ketika kita tidak hidup di dalam firman, kita pasti akan menjadi generasi dan seseorang dan pribadi dan keluarga yang jahat di mata Tuhan. Hiduplah jadi pelaku firman Tuhan ini mutlak untuk hidup berkenan di hadapan Tuhan. Jika tidak hidup di dalam firman Tuhan, tidak hidup di dalam kasih Yesus, cepat lambat hidupmu akan jahat di mata Tuhan. Mari kita lihat bagian yang terakhir, yang ketiga, Ibrani 3 ayat 7 sampai yang ke-13. Ibrani 3 ayat 7 sampai ke-13, demikian firman Tuhan. Sebab itu, seperti yang dikatakan Roh Kudus, pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman pada waktu pencobaan di padang gurun, di mana nenek moyangmu mencobai aku, dengan jalan menguji aku. Sekalipun mereka melihat perbuatan-perbuatanku 40 tahun lamanya. Itulah sebabnya aku murka kepada angkatan itu dan berkata, selalu mereka sesat hati dan mereka tidak mengenal jalanku. Sehingga aku bersumpah dalam murkaku,
mereka takkan masuk ke dalam perhentianku. Waspadalah, hai saudara-saudara, supaya di antara kamu jangan terdapat seorang yang hatinya jahat dan yang tidak percaya oleh karena ia murtad dari Allah yang hidup. Tetapi nasihatilah seorang akan yang lain setiap hari, selama masih dapat dikatakan hari ini, supaya jangan ada di antara kamu yang menjadi tegar hatinya karena tipu daya dosa. Amin. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, yang ketiga, sesat hati dan tidak mengenal jalan Tuhan akan mengubah seseorang menjadi seseorang yang jahat di mata Tuhan. Sesat hati, kitab suci berkata mereka tidak mau mendengar suara Tuhan. Mereka bersungut-sungut. Mereka menyembah berhala. Mereka hidup di dalam percabulan. Mereka mencobai Tuhan. 5 dosa besar ini sempat saya kupas di dalam buku The Invisible. Jadi Bapak Ibu ketika baca, seakan-akan khotbah ini mengulang lagi apa yang tertulis, tetapi tidak sedetail di dalam bukunya. Karena itu Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, ketika kita tidak mengenal jalan, mana bisa menemu tujuan? Dan ketika tidak berjalan pada ketepatan, bagaimana bisa mencapai tujuan? Pemahaman ini harus kita sadari, bahwa Tuhan dah pesan jalannya itu sempit. Jadi kalau kita membawa hal-hal duniawi di dalam hidup dengan kapasitas gerbong besar, jalannya sempit, ya tidak sampai-sampai. Hanya orang yang merdeka, yang berjalan walk with God, dia berjalan bersama Tuhan di dalam tuntunan roh, jalan sempit, bahkan jalan yang kecil seperti apapun, dia bisa melewatinya. Kenapa? Karena hatinya merdeka. Karena di mana ada roh Allah, di situ pasti ada seseorang yang hatinya merdeka. Dan ketika dia mengikatkan dirinya dengan roh Allah, dia satu roh. Tidak ada hal-hal duniawi, nafsu manusia yang dari setan-setan ada lagi di dalam hidupnya. Dia mencapai hal yang berkualitas. Dan ketika ini tidak tercapai, kita akan melihat ada banyak sekali alasan-alasan negatif dalam kehidupan rohani untuk selalu diperdengarkan. Selalu ada alasan menyalahkan orang lain. Selalu ada alasan untuk membenarkan diri. Selalu banyak sekali topeng dan kita buat semua kemasan supaya orang lain gak melihat kebodohanmu, kesalahanmu, pelanggaranmu, dan engkau yang sebenarnya troublemaker itu engkau sudah buat seakan-akan engkau adalah hero. Bapak Ibu, yang nampak di mata manusia dipuji-puji, yang dibalut dalam kepalsuan dan kemunafikan, di hadapan Tuhan itu jahat. Dan apa yang jahat di hadapan Tuhan itu cepat lambat akan terbakar, akan dijungkir balikan. Dan selagi hidup masih ada kesempatan bertobat. Tapi kalau sudah berdiri di tata penghakiman Kristus, terlambat sudah. Akan keluar kata-kata terlambat sudah. Kenapa? Nggak ada kesempatan memperbaikinya. Karena itu kitab suci berkata ketika roh memperdengarkan suaranya, jangan keraskan hatimu. Karena sesat hati, karena tidak mengenal jalan Tuhan, itu adalah efek daripada suatu buah yang disebut hati yang jahat. Ketika hati sudah jahat, ya sudah keras. Dan kalau sudah keras, sudah membatu. Kalau sudah membatu, tidak mungkin lagi jadi roti. Kasih karunia Allah itu luar biasa. Kebaikan, kemurahan Tuhan, pengampunan Tuhan itu luar biasa. Tapi waktu terbatas dalam kehidupan. Dan waktu itu, seperti digambarkan kitab suci antara 5 gadis bijaksana dan 5 gadis bodoh, waktu itu akan mencapai kegenapan. Dan sampai waktunya yang tepat, pintunya tertutup lagi. Terbuka lalu tertutup lagi. Kalau tidak mencapai ketepatan seperti itu dalam kehidupan kekristenan ini, sorga itu nggak tercapai, Bapak Ibu. Saya bersyukur diberi Tuhan kesempatan melayani seorang sahabat balik ke sorga. Kok Pak Johan tahu sahabatnya masuk ke sorga? Saya kenal Tuhan, saya memahami Tuhan, melihat semua yang tertulis dalam kitab suci, dan diberi kesempatan melihat kegenapan buku kehidupan seorang sahabat. Saya berkata dia ada di sorga. Lalu bagaimana dengan kami? Apa yang barusan dijabarkan Tuhan? Mari pelan-pelan lihat dirimu di dalamnya bagian demi bagian. Mulailah dari ketaatan, keadilan hidup.
Kalau cinta sesama, cinta yang nampak, belajar juga untuk melakukan kewajibanmu terhadap Tuhan, terhadap yang tidak nampak. Yang kecil yang diperintahkan firman tetap kerjakan. Adil, setia. Karena orang adil dan setia merupakan orang-orang yang ada bagiannya dalam kerajaan Allah. Hiduplah dengan kemurnian, ketulusan, kebenaran firman yang terbuka. Tidak usah ditopengi, jangan diputerbalikan semua kebenaran Tuhan. Iya katakan iya, tidak katakan tidak. Tidak usah dialasanin, ditopengin, dikado-kadoin, atau dibuat bungkusannya menarik. Tidak usah. Ya sudah, yang ada apa adanya. Itu yang dari Tuhan pasti akan berkemuliaan. Karena itu Bapak Ibu, sedikit waktu lagi hidup akan menunjukkan kepadamu penghargaan Tuhan atau penghukuman. Sedikit waktu lagi Tuhan akan menunjukkan kepadamu engkau dipromosi, diangkat dan diberkati, ataukah engkau masuk penghukuman dan dimurkahi Tuhan. Sedikit waktu lagi. Kesetiaanmu akan dapat ganjaran setimpal di hadapan Tuhan. Tapi kesesatan, kepalsuan, kesombonganmu sebentar lagi akan rata, akan direndahkan Tuhan. Jadi janganlah melakukan apa yang jahat di hadapan Tuhan. Janganlah melukai sesama. Hiduplah di dalam kasih Yesus. Belajarlah untuk mempraktekkan kekristenan ini, tidak membalas yang jahat. Bahkan musuh-musuh pun harus dikasihi. Belajarlah mempraktekkan dalam kekristenan ini, mengizinkan Tuhan yang jadi hakim. Tidak usah menghakimi. Segala sesuatu sampaikan di dalam permohonan dan doa. Biarkan Tuhan yang turun mengadili. Biarkan Tuhan yang berdaulat. Kalau Tuhan yang membela kehidupanmu, akan nampak semakin kuat engkau berjalan di dalam imanmu. Kalau Tuhan begitu nyata menyertai dan membelamu, engkau akan semakin teguh di dalam kekristenan ini. Lalu Pak Pendeta, apakah demi melakukan firman saya harus bertengkar keluarga? Lebih baik bertengkar keluarga selagi hidup. Kesempatan masuk surga masih terbuka. Kalau engkau lakukan kompromi dan pembiaran, apa gunanya hidup lagi? Ketika keluarga sendiri tidak dituntun untuk menuju kebenaran Tuhan, untuk memasuki surga Yesus. Buat apa bicara muluk-muluk lagi tentang kekristenan dan tentang amanat agung Yesus kalau di depan mata sendiri kita tidak bawa di dalam pengenalan akan Tuhan. Karena itu Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, semua pesan peringatan Tuhan ini untuk membawa kita masuk, untuk belajar hari ini, merelakan hati ditegur, dikoreksi Tuhan, punya roh yang mau diajar. Jangan sampai dalam kehidupan ini telinganya tertutup, matanya kabur untuk melihat Tuhan. Yang negatif gampang didengar, yang dari Tuhan yang memberkati, yang mencerahkan, yang membawa pada pengajaran dan kebahagiaan hidup, engkau tutup rapat-rapat telingamu. Hatimu engkau sempitkan untuk hal-hal yang disebut kewajibanmu terhadap Tuhan, melakukan firman. Tapi untuk hal-hal yang berbau, wah fantastik, dunia Farisi, dunia Saduki dengan iming-iming sorgawi siang bolong yang penuh dengan cerita muluk-muluk rohani, engkau umbar, engkau kerjakan. Di garis akhir kehidupan hanya tersisa penyesalan dan air mata, dan tidak ada kesempatan balik lagi. Waktu berjalan tidak menunggu kita dan tidak akan membawa kita balik lagi. Kenapa? Usia bertambah, akhir hidup semakin dekat. Sadari keadaan ini. Karena itulah Bapak Ibu, marilah belajar hari ini menempatkan diri, hidup pada pilihan kita yang sempurna. Pilih Yesus, jadi pelaku firman-Nya. Tunaikan kewajibanmu di hadapan Tuhan, kasihi sesama, bawalah korban persembahan, bukan hanya apa yang engkau selalu kerdilkan kata persembahan berupa uang, tapi jiwa-jiwa di hadapan Tuhan. Haleluya. Mari kita akhiri ibadah online ini. Kita tutup di dalam doa dan doa berkat-berkat Bapa Surgawi. Mari kita angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan sama-sama. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, kita baru saja dicerahkan firman Tuhan tentang apa yang jahat di mata Tuhan. Marilah kita menyimak pesan peringatan Tuhan dengan hati yang mau diajar. Janganlah sampai hidup kita terjebak jadi anak-anak gedung, sibuk rohani dan sibuk duniawi, untuk menimbun harta, ngengat, berkarat, sehingga tidak mengenal Tuhan Yesus. Marilah kita menyadari bahwa kasih karunia Tuhan Yesus luar biasa, tetapi waktu hidup sangatlah terbatas. Selagi ada kesempatan, marilah kita berbalik kepada kasih mula-mula Tuhan Yesus.
Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, mari kita akhiri ibadah online ini dengan doa sehati untuk menerima berkat-berkat Bapa Sorgawi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terbukalah tingkap-tingkap langit, semua taburan benih dan ketaatan hidup kita beroleh kegenapan firman-Nya. Kita menabur dan menuai, kita dipeliharanya, dibelanya, disertainya dan diberkatinya. Maka tercurahlah berkat Bapa Sorgawi, engkau akan terus naik dan tidak menjadi turun. Engkau akan menjadi kepala dan bukan ekor, adonanmu, lumbung-lumbungmu, rekening bank dan kas keuanganmu diisi penuh Tuhan. Berkat bangsa-bangsa pun masuk dalam kapasitas hidupmu. Diberkatilah keluargamu, karir bisnismu, studimu dan pelayananmu. Dalam anugerah Tuhan Yesus, maka engkau beserta keluargamu akan menerima kasih karunia, kesehatan, keberuntungan, berkat 5 roti 2 ikan, pelipat kali gandaan berkat, jawaban doa, berkat terobosan ekonomi, dan mujizat-mujizatnya yang ajaib. Dalam Roh Kudus, maka engkau beserta keluargamu termaterai hidup di bumi seperti di surga. Kita terima berkat-berkat sorgawi ini dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama kita katakan, Amin. Tuhan Yesus memberkati.